Pernah dengar nggak pola hidup motainai? Ayo, siapa yang pernah dengar? Jadi pola hidup motainai ini tuh sering banget dilakuin sama orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Baik itu dia lagi sekolah, kuliah maupun kerja, tapi orang Indonesia itu kayaknya senangnya tuh motainai lah pokoknya kalau di Jepang. Buat yang bingung, motainai itu apa? Sebenarnya artinya mirip-mirip sama kata mubazir gitu loh guys. Jadi motainai gitu ya. So, apa nih hubungannya ya motainai ini dengan orang-orang Indonesia di sana? So, memang yang namanya kita ini orang Indonesia kayaknya seneng banget yang namanya belanja gitu ya, atau mungkin bisa dibilang budaya flexingnya juga kencang. Jadi semakin flexing tuh kayaknya semakin menyenangkan gitu ya. Apalagi tahu sendiri lah, Jepang ini kan bener-bener barang-barang itu bagus-bagus, lucu-lucu, banyak yang bisa dibeli. So udah nggak heran deh kalau orang Indonesia sekalinya tinggal di sana pola hidupnya menjadi sangat motainai gitu loh guys ya. Jangankan tinggal di Jepang, tinggal di Indonesia aja orang Indonesia ini sendiri tuh seneng banget yang namanya belanja dengan boros gitu ya guys ya, alias mungkin sekaligus flexing juga gitu kan, sampai tahu-tahu nih rekeningnya tuh ternyata udah habis aja, udah kekuras dengan si pola hidup tersebut. Apalagi nih kalau misalkan kalian tinggalnya di Jepang, karena sebenarnya di Jepang itu gap antara gaji dan juga biaya hidup itu cukup besar gitu guys. So memang tidak aneh sih ketika udah gajian, tahu-tahu kita tuh pengen belanja, pengen pergi kemana, pengen pergi ke mall atau mungkin ke pusat perbelanjaan yang lain atau ke manapun itu untuk belanja guys gitu ya. Jadi bisa dibilang karena gap yang besar ini beda sama Indonesia, so ini bener-bener bisa jadi satu faktor yang bikin orang Indonesia boros banget ketika ke Jepang. Nah sebenarnya kalau misalkan kalian bisa nerapin pola hidup yang hemat guys, kalian tuh bakalan bisa bawa pulang ke Indonesia saving yang cukup banyak gitu. Wah, daripada motainai sebenarnya bijaksananya sih kalian ngehemat gak sih? Nah kita ambil aja contoh ya, misalnya gaji pegawai tetap di Osaka. Mereka ini dapat gaji sekitar 190.000 yen, which is sangat besar sekali guys. Kalau misalnya kalian bisa hemat, itu tuh bisa nabung gede loh. Cuman buat para pemagang mungkin gak sebesar itu, jadi itu mesti lebih ekstra hemat gitu loh guys. Yang aku mau sampaikan di sini adalah sebenarnya gaji kalian tuh kalau di Jepang tuh gede gitu ya, dan biaya hidupnya tuh tadi aku udah bilang gapnya kan lumayan besar. Jadi kalau kalian benar-benar bisa manajemen keuangan, kalian bisa saving, itu bakalan sangat bagus sekali sih. Kalian pulang ke Indonesia nggak cuma bawa hikmah, tapi bawa saving, bawa tabungan. Tapi serius guys, yang namanya godaan hidup di Jepang itu tuh banyak banget ya. Ada orang yang rata-rata kontrak kerjanya tuh 1 sampai dengan 3 tahun di Jepang gitu ya, tapi pulang-pulang ke Indonesia tuh bawanya cuma sedikit banget gitu. Kayak bener-bener yang, kok cuma bawa pulang uang segini sih? Lu ngapain aja selama di Jepang kayak gitu. Contohnya salah satu kenalan aku, dia internship atau kerjalah di Osaka gitu ya guys. Kontraknya setahun. Nah, dia ini gajinya 120.000 yen setiap bulannya. Dimana sebenarnya dia bisa ngabisin tuh sekitar 60.000 sampai 75.000 yen aja gitu ya guys ya, karena biaya apartemennya setengahnya udah di cover sama perusahaan, kemudian asuransi yang memang wajib kita bayar ya kalau tinggal di Jepang itu pun udah dipotong dari gaji sebelum gajinya dikasihin. Jadinya 120.000 yen itu tuh bersih. Kebayang dong kita pegang uang banyak banget nih gitu kan ya. Jadinya boros deh. Dan akhirnya dia bawa pulang ke Indonesia cuman 152.000 yen something lah gitu ya guys ya. Jadi bener-bener yang cuman sisa-sisa dari gaji dia terakhir sebelum pulang ke Indonesia. Sayang banget ya. Jadi selama setahun itu beneran dia foya-foyain, dia motainai banget tuh si pola hidupnya. Loh kok bisa kayak gitu? Ya yang pertama alasannya udah aku jelasin dari tadi, antara gap biaya hidup dan gaji itu lumayan gede gitu guys. Jadi kita ngerasa si uang kita tuh unlimited, gak habis-habis. Jadi kita bisa belanja, dapat uang lagi, udah gitu masih banyak nih sisanya. Ya jiwa pengen ngabisinnya bakal meronta-ronta gitu loh guys. Belum lagi nih teman-teman semua yang mungkin ngerasa stres dengan pola hidup atau pola kerja di Jepang gitu ya, karena kita orang Indonesia dikit-dikit kan butuh healing tuh, dimarahin nih dikit sama bosnya, wah aku mah mau healing, mau menyembuhkan diri gitu ya. Jadinya sama senpai tachi, sama senior-senior kalian, pergilah ke izakaya, misalnya kalian nomikai lah, pesta minum gitu ya. Jadi kayak minum-minum, belum kalau misalkan diajakin ke festival, belanja segala rupa gitu di sana. Belum lagi kalau punya kanojo, punya cewek, udah gitu kalian belanja di sana, ngetraktir cewek kalian. Wah, udah deh guys. Itu kayaknya bakalan push gaji kalian tuh hilang begitu saja. So sebenarnya PR-nya adalah manajemen keuangan yang baik guys.
Tapi memang yang paling parah itu adalah budaya flexingnya ya orang-orang kita ini, ketika misalnya kita ngelihat benda nih, canggih gitu ya, terus lebih murah daripada di Indonesia ya, kayak misalnya alat-alat elektronik gitu ya, atau PS atau apapun itu. Terus sebenarnya kalian tuh gak butuh-butuh banget dan gak punya waktu misalnya buat maininnya, tapi karena pegang duit, beli aja deh. Padahal sebenarnya mau Tainai ya, nggak dipakai misalnya kayak gitu. Nah itu sih, mental itu sih yang paling bahaya guys kalau misalkan di Jepang itu. Belum lagi di sana itu buat orang-orang yang keimanannya nggak kuat, itu bahaya banget ya guys ya, karena di sana juga dijual yang haram-haram. Ya kita langsung aja straight to the point, yang haram-haram tuh beneran yang haram-haram. Kalau misalkan kalian jalan gitu ya di pinggir jalan kota-kota apalah gitu ya guys ya, itu juga banyak juga sih kayak cewek-cewek yang berdiri gitu ya di pinggir jalan. Itu tuh sebenarnya kalian bisa beli jasanya untuk nemenin kalian kayak tidur semalam kayak gitu ya guys ya, katakanlah seperti itu. Itu tuh ada di sana guys, dan itu hati-hati karena ternyata ada di antara mereka yang di bawah umur gitu guys. So kalau misalkan kalian ketahuan kalian tidurin cewek di bawah umur, wah itu udah kalian bakal dipenjara. Wah udah susah lagi buat ke Jepang lagi, karena itu masuknya kayak kriminalitas juga ya guys. So be careful buat kalian yang keimanan yang gak kuat, janganlah ya guys, jangan ke Jepang, atau kecuali kalian udah bisa imannya lebih kuat gitu loh guys, karena yang haram-haram juga banyak. Jangan kan yang seperti itu, ada yang kayak judol, pinjol gitu pun ada di sana guys. Nggak usah jauh-jauh lah, kalian jalan cari aja pachinko namanya, jadi di situ tuh kayak kasinonya Jepang gitu guys. So kalian bisa ngabisin duit banyak dan nggak ada apa-apanya. Bener-bener real mubazir alias motainai banget sih menurut aku. So sekalinya kalian udah terjebak di budaya atau kehidupan yang polanya motainai kayak gitu, itu bakalan lebih sulit buat berhenti gitu loh guys. Kayak misalnya tentang cewek tadi, atau mungkin kayak pachinko gitu ya. Kalau udah terlibat itu kayaknya kalian bakal kecanduan dan sulit buat berhenti. Itu sih yang berbahayanya. Belum lagi guys, karena misalnya kalian boros, terus kalian tuh gak punya nih yang namanya dana darurat. Itu bahaya banget sih. Misal nih, kamu kan lagi di negara orang nih, lagi di Jepang, terus kamu sakit tumbang misalnya karena satu dan lain hal, atau amit-amitnya kayak ngalamin kecelakaan, atau hal apapun itu yang tidak terkira, barang-barang kamu ada yang rusak gitu ya, elektroniknya, terus kamu nggak punya dana darurat, mau gimana? Sekalipun misalnya soal kesehatan nih, kita di cover ya sama yang namanya asuransi, dan itu pun sudah dipotong dari gaji kita gitu, tapi tetap aja ya guys, nggak akan 100% di cover, ada aja biaya yang perlu kita keluarkan. Itulah kenapa makanya jangan sasangklang kalau punya uang, tolong dihemat-hemat guys, karena sebenarnya kuncinya adalah manajemen keuangan yang baik. Ya intinya mah teman-teman harus cari aman aja ya. Jadi sekalinya kalau udah merantau ke sana, carilah pola hidup yang paling bijaksana. Jangan boros gitu ya, jangan terlalu banyak belanja, karena yang seperti aku bilang sebelumnya, kalau udah terjun ke dunia itu mah udah bakalan susah gitu ya buat keluar lagi. Jadi nggak usah mubazir, nggak usah ikutin pola hidup yang motainai, kalian yang hemat-hemat aja. Kalau misalkan kalian nggak kuat keimanan, kalian nggak bisa manage keuangan dengan baik, saran dari aku lebih baik nggak usah ke Jepang. Karena apa? Ya mubazir guys gitu ya. Kalau mentalitasnya nggak bener gitu kan, nanti bisa kegoda yang nggak bener juga. Kalau nggak bisa manage uang, nanti yang ada di sana malah apa ya? Kayak kita tuh bukannya self development, malah yang ada makin boros, makin foya-foya kan? Apa sih faedahnya kamu ke Jepang kalau kayak gitu? Jadi intinya apa? Intinya adalah pisahkanlah teman-teman antara kebutuhan kalian dan juga keinginan kalian, karena itu adalah dua hal yang berbeda banget ya. Kalau misalnya kalian mau pakai rumus, banyak sih rumus manajemen keuangan, misalnya pakai yang 50 30 20. Misalnya 50 adalah kebutuhan hidup kalian yang primer intinya gitu ya. Yang 30-nya adalah keinginan kalian, desire, hobi, entertainment dan lain-lain, itu 30%. 20%-nya dialokasikan ke tabungan kalian. Nah, tapi balik lagi, purpose atau tujuan kalian bekerja di Jepang itu apa? Kalau misalkan pulang ke Indonesia pengen bikin bisnis sendiri, berarti tabungannya harus lebih banyak dong. So, kalau begitu si persentasenya nggak bisa kayak gitu. Yang dialokasikan ke tabungannya harus yang lebih banyaknya gitu. Nggak bisa cuma 20% aja. Gitu loh guys. Jadi kalau ilmu manajemen keuangan makanya banyak ya, teman-teman bisa searching, bisa baca di buku, bisa tanya sama teman-temannya yang mungkin ahli di bidang keuangan atau ekonomi. Bisalah, itu mah bisa cari ilmunya sendiri. Nah, bagaimana guys dengan aku sharing hal seperti ini? Apakah kamu dapat insight, atau menurut kalian ini mah nggak penting lah, yang jelas kalau udah ke Jepang mah udah syukur gitu, kalau boros mah ya urusan nanti. Kalau misalkan ada yang punya pola pikir seperti itu, boleh dong komen, aku pengen ngobrol-ngobrol juga nih sama kalian gitu ya guys ya. Karena intinya sebenarnya
mubazir sih menurut aku kalau misalkan kalian ke Jepang tapi nggak bisa skill bahasa Jepang nih pas pulang, terus nggak bawa uang juga lagi, terus yang ada hidupnya makin boros. Waduh, ngapain atuh ya ke Jepang gitu guys. Kalau misalkan kalian suka dengan bahasan seperti ini, boleh like dong videonya. Dan kalau ada bahasan lain yang pengen Manda bahas buat teman-teman semua, juga boleh banget kasih ide di kolom komentar. Jangan lupa juga share videonya ke teman-teman yang lain, terutama yang sekarang mau kerja di Jepang, biar mereka dapat insight dari video ini guys. Dan yang paling penting jangan lupa buat subscribe juga. So teman-teman, kita akan bertemu lagi di video berikutnya masih bareng Manda. Arigato, matane, dadah.